Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Dan harus tetap semangat. Nah, untuk hari ini siapa yang nggak berangkat sekolah? Yang nggak masuk? Semoga, kalian masuk semua ya, bagus. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Ya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Nah, sudah selesai. Sekarang Bu Ana akan membacakan renungan hari ini. Nah, itu tadi renungan yang Ibu bacakan hari ini. Untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya tentang mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, kalian pernahkah mendengar atau membaca tentang cerita fiksi? Masih ingatkah cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi hanya sebuah khayalan. Nah, saya kira kalian pernah membaca atau mendengar cerita. Pernahkah kalian mendengar tentang Pulau Bali? Siapa yang tahu Pulau Bali? Pernah mendengar atau mungkin bahkan ada yang pernah ke sana? Nah, saya yakin kalian paling tidak mendengar bahwa Pulau Bali itu, Pulau Bali itu pulau yang sangat indah. Nah, kalian tahu. Nah, kalau Selat Bali, pernahkah kalian mendengar tentang Selat Bali? Oh, iya, Selat Bali hanya ada beberapa anak yang mengerti tentang Selat Bali karena belum belajar tentang peta atau letak geografis di Indonesia ya. Nah, sekarang hari ini Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca cerita fiksi, yaitu tentang terjadinya Selat Bali. Coba kalian buka buku kalian, lalu buka di halaman 76. Nah, dibuka nanti ada cerita tentang terjadinya Selat Bali. Kalian baca terlebih dahulu. Ya. Sudah selesai membacanya? Nah, sekarang coba kalian cari, kalian identifikasi tokoh-tokohnya. Siapa yang termasuk tokoh protagonis, tokoh antagonis? Nah, kalian cari. Masih ingat nggak tokoh protagonis itu apa? Tokoh antagonis itu apa? Masih ingat ya? Nanti ada soal di bawah cerita yang kalian baca itu kalian kerjakan terlebih dahulu. Ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari kita bahas soal yang kalian jawab tadi. Untuk soal yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita terjadinya Selat Bali. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita terjadinya Selat Bali? Nah, coba apakah jawaban kalian sudah benar? Terjadinya Selat Bali, tokoh-tokohnya itu ada Manik Angkeran, ada Sindi Mantra, dan Naga Besukih. Tentu kalian sudah benar ya menjawabnya karena hanya menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Lalu pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak yang baik. Jadi tokoh protagonis itu mempunyai watak yang baik. Nah,
Kebalikannya apa tokoh antagonis itu? Tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat yang tidak baik atau jahat. Nah itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, yang termasuk tokoh protagonis dalam cerita, dalam cerita terjadinya Selat Bali, tokoh protagonisnya siapa? Iya, tokoh protagonisnya adalah Sindi Mantra dan Naga Besuki. Sedangkan siapa tokoh antagonisnya? Tokoh antagonisnya adalah Manik Angkeran. Nah, kenapa di situ tokoh antagonisnya Manik Angkeran? Nah, karena tokoh utama dalam sebuah cerita itu bisa tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Jadi di situ tokoh utamanya Manik Angkeran itu tokoh antagonis, sedangkan tokoh protagonisnya adalah Sindi Mantra dan Naga Besuki dari cerita tersebut. Ada yang belum paham mengenai identifikasi tokoh dalam cerita terjadinya Selat Bali? Sudah paham ya? Ya, sudah paham. Untuk selanjutnya, dari cerita terjadinya Selat Bali itu, kalian bisa setelah membaca, kalian tentu bisa tahu isi ceritanya seperti ini. Oh ini, misalnya Manik Angkeran itu anaknya Sindi Mantra. Dia seorang yang mempunyai watak yang tidak baik. Dia selalu menghabiskan harta ayahnya untuk foya-foya, sampai ayahnya kebingungan untuk menutup hutang-hutang Manik Angkeran. Suatu saat Sindi Mantra bermimpi bahwa ia bertemu naga, di mana ia bisa meminta pertolongan kepada naga. Naga itu bernama Naga Besuki. Lalu ia meminta tolong kepada naga itu untuk menutup hutang-hutang anaknya. Namun anaknya masih tetap foya-foya sehingga hartanya tetap saja habis. Lalu Sindi Mantra, Manik Angkeran berusaha mencari tahu ayahnya itu mendapat uang, mendapat emas dari mana. Lalu dia pergi sendiri menemui Naga Besuki meminta harta benda. Namun dia berjanji dia tidak boleh foya-foya lagi. Namun diulanginya, kembali berfoya-foya. Akhirnya Manik Angkeran itu berubah menjadi abu. Sindi Mantra tidak tega meminta Naga Besuki untuk menghidupkannya kembali. Namun Naga Besuki meminta berjanji kepada Sindi Mantra bahwa anaknya nanti setelah dihidupkannya akan hidup bersama Naga Besuki untuk diberi pelajaran, untuk dididik menjadi anak yang baik. Oleh karena itu Sindi Mantra menyetujuinya, maka dibuatlah batas antara daerah Sindi Mantra dan Naga Besuki. Maka batas yang dibuat itu keluarlah air yang deras sehingga terjadilah Selat Bali. Nah, itu ringkasan ceritanya. Untuk selanjutnya, adakah yang ditanyakan dari pelajaran hari ini tentang mengidentifikasi tokoh atau tentang cerita yang mungkin kalian belum paham? Nah, kalau tidak ada, berarti pelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru mau tanya, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat? Iya, kita bisa mengidentifikasi tokoh, baik tokoh protagonis, antagonis. Nah itu. Terus kita jadi tahu, oh ternyata tokoh utama itu tidak selalu bersifat baik. Bisa seorang tokoh yang antagonis. Untuk selanjutnya apalagi? Ya, kita bisa menceritakan kembali
dengan bahasa kita sendiri tentang cerita yang kita baca. Nah, itu yang bisa kita dapatkan dari pelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, besok kita akan belajar tentang wawancara. Bagaimana menggali informasi melalui wawancara. Namun sebelumnya, Ibu Guru akan memberi tugas kalian untuk dikerjakan di rumah, yaitu mencari salah satu cerita, boleh cerita fiksi, pokoknya cerita fiksi. Lalu kalian tuliskan kembali isi ceritanya itu apa dengan bahasa kalian sendiri. Setelah itu kalian juga mencari kalian identifikasi tokoh-tokohnya, yang termasuk tokoh-tokohnya siapa saja, terus tokoh protagonisnya siapa, antagonisnya siapa. Nah, itu tugas untuk kalian di rumah. Nah, ada yang ditanyakan tentang tugas? Tidak? Kalau tidak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan menyanyikan salah satu lagu daerah kita. Ya, lagu apa? Oh ya, lagu Suwe Ora Jamu. Ya, mari kita menyanyikan. Ya. Nah, setelah kita bernyanyi, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Cukup? Nah, sampai sekian dulu anak-anak. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Ya, terima kasih.